Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua dan juga memberikan kesempatan kita semua ditakdirkan untuk dapat bertatap muka melalui virtual dalam rangka kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Kawali tahun pelajaran 2021-2022. Tentunya kita berharap di dalam pelaksanaan kegiatan ini semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehingga kegiatan ini di awal tahun ini, di awal tahun pelajaran baru ini betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya Bapak ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada kalian semua siswa baru SMP Negeri 1 Kawali yang sudah diterima melalui PPDB tahun pelajaran 2021-2022 dan sekarang kalian sudah resmi diterima menjadi siswa baru kelas 7 di SMP Negeri 1 Kawali. Untuk itu hadirnya kalian di SMP Negeri 1 Kawali ini tentunya ini adalah merupakan suatu pilihan dari hati nurani kalian bahwa kalian ingin masuk di SMP Negeri 1 Kawali. Oleh karena itu, manfaatkanlah kesempatan ini oleh kalian untuk betul-betul membuat suatu komitmen diri bahwa kalian setelah diterima di SMP Negeri 1 Kawali ini, kalian akan melaksanakan belajar dengan baik, akan mematuhi aturan tata tertib di sekolah ini dengan baik sehingga kalian dapat melaksanakan pendidikan selama di SMP Negeri 1 Kawali ini tentunya dengan baik pula. Mengawali tahun pelajaran baru ini tentunya kalian akan dihadapkan pada suatu kegiatan di awal masuk selama 3 hari, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, sehingga kalian akan mengenal beberapa sarana ataupun sarana-sarana yang ada di sekolah ini dan juga hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini. Dan salah satunya adalah pengenalan kurikulum sekolah. Tentunya dari narasumber-narasumber yang lain kalian sudah mengenal tentang lingkungan sekolah, tentang wawasan Wiyata Mandala, dan mungkin dari saya sekarang ini adalah materinya pengenalan kurikulum sekolah. Sudah barang tentu kalian masuk di SMP Negeri 1 Kawali ini adalah dengan niat yang baik dan juga mempunyai itikad yang baik untuk mendapatkan atau untuk mendapatkan prestasi di sekolah ini. Oleh karena itu dari sekolah dasar masuk ke SMP Negeri 1 Kawali ini tentunya kalian akan mendapatkan perubahan, terutama perubahan di dalam pola pikir kalian tentunya di masa SD dengan pendidikan di masa SMP ini akan lain karena SMP adalah sudah merupakan usia remaja bagi kalian. Tentunya di sini kalian harus mempunyai itikad untuk dapat merubah pola pikir kalian belajar di SMP Negeri 1 Kawali. Kalau kalian sudah mengenal beberapa sarana di sekolah ini,
atau kalian sudah mengenal wawasan Wiyata Mandala sebelumnya, dan juga mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah diperkenalkan kepada kalian yang ada di SMP Negeri 1 Sukawali ini. Tentunya Bapak ingin menyampaikan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah SMP Negeri 1 Sukawali ini tentunya berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum di sekolah dasar. Berbicara tentang kurikulum, Bapak akan menyampaikan melalui media slide ini. Kurikulum yang diselenggarakan di SMP Negeri 1 Kawali adalah kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud nomor 58 tahun 2014 yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19, kurikulum dibuat secara khusus berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Berlandaskan kepada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 03/KB/2021, nomor 384 tahun 2021, nomor HK.01.01/Menkes/4242/2021, nomor 440/717 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID virus disease 2019 atau COVID-19. Poin 1 mengatakan, penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan atau pembelajaran jarak jauh. Nah, dari sini, jadi apabila nanti kalian akan dimulai dengan tatap muka terbatas, maka sekolah akan mempersiapkan segala sesuatunya tentang penerapan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh kita semua. Karena ini adalah merupakan instruksi yang berdasarkan keputusan bersama 4 menteri. Nah, untuk kali ini sebelum diberlakukannya tatap muka terbatas, maka pembelajaran akan dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh atau sering yang disebut dengan pembelajaran daring atau luring. Nah, di dalam pelaksanaan daring atau luring ini pembelajaran akan melalui media internet. Oleh karena itu, kalian juga harus mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pembelajaran jarak jauh nanti. Berlandaskan atau acuan daripada surat edaran Bupati nomor 420 strip U50 Disdik .1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2021-2022 di Kabupaten Ciamis, diantaranya poin 2 menyatakan kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh, baik dalam jaringan daring maupun luar jaringan atau luring, mulai tanggal 21 Juli sampai dengan 20 Agustus 2021. Nah, jadi berdasarkan surat edaran Bupati ini, kalian nanti begitu masuk mulai belajar, kalian harus sudah eksis, harus sudah mulai siap menerima pembelajaran jarak jauh melalui sistem daring. Karena ini sudah ada edarannya, sudah jelas, maka pelaksanaan
di awal pembelajaran tahun ajaran baru ini kalian akan dilaksanakan pembelajaran daring ya, daring mulai tanggal 21 Juli termasuk pada kegiatan kali ini. Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah kalian dilaksanakan secara daring. Karena apa? Karena untuk mempersempit atau untuk antisipasi terhadap penyebaran COVID-19 yang sudah mewabah di seluruh dunia dan salah satunya adalah di Indonesia. Selanjutnya kita mengenal struktur kurikulum SMP. Nah, secara umum kurikulum di SMP Negeri 1 Kawal ini adalah terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Sedangkan kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Nah, ini adalah struktur kurikulum yang akan kalian jalankan, yang akan diselenggarakan di SMP Negeri 1 Kawali ini. Ini akan ada kelompok A dan kelompok B ini ada 11 mata pelajaran yang diampu di SMP Negeri 1 Kawali ini. Tentunya ini sudah berbeda. Ya, kurikulum waktu di SD dengan kurikulum di SMP sudah jelas di sini berubah atau ada perbedaan. Nah, di sini kita lihat struktur kurikulum SMP ini. Kelompok A terdiri daripada pendidikan agama dan budi pekerti. Di mana kelas 7, kelas 8, kelas 9 ini adalah 3 jam pelajaran per minggu. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini 3 jam pelajaran per minggu. Yang ketiga, bahasa Indonesia, yaitu 6 jam pelajaran per minggu. Matematika 5 jam pelajaran per minggu. Ilmu pengetahuan alam 5 jam pelajaran per minggu. Yang keenam, ilmu pengetahuan sosial 4 jam pelajaran per minggu. Dan di kelompok A nomor 7 yaitu bahasa Inggris. Ya, yaitu banyaknya 4 jam pelajaran per minggu. Selanjutnya, kelompok B. Yang pertama adalah seni budaya. Ini adalah 3 jam pelajaran per minggu. Yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sebanyak 3 jam pelajaran per minggu. Yang ketiga, prakarya 2 jam pelajaran per minggu. Kemudian yang keempat adalah muatan lokal, yaitu yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kawali adalah bahasa Sunda sebanyak 2 jam pelajaran per minggu. Nah, jadi keseluruhan dari kelompok A umum dengan kelompok B ini adalah sebanyak 11 mata pelajaran yang jumlah mata pelajarannya adalah 40 jam pelajaran per minggu. Nah, ini harus diketahui oleh kalian semua agar nanti di dalam pelaksanaannya, walaupun nanti akan dimulai secara daring, kalian akan mengetahui ya bahwa setiap pelajaran itu per minggunya berapa jam. Namun mungkin di dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini atau di masa pandemi COVID ini ada surat edaran lain yang tentunya jam pelajaran ini tidak akan sama dengan yang ada di dalam struktur kurikulum SMP secara umum. Apalagi nanti mungkin di dalam tatap muka terbatas ini alokasi jam pelajaran per minggu ini akan berbeda. Nah, selanjutnya Bapak akan memperkenalkan kepada kalian untuk kelas 7 ini ada daftar guru dan alokasi jam mengajar di kelas 7. Tahun pelajaran 2021-2022. Di sini adalah ada nomor, ada nama, ada mata pelajaran, kelas, dan jumlah jam. Nah, di sini di kelas 7 ini ada nomor kodenya adalah 7. Ya.
Bapak Haji Turisman SPD. Mata pelajaran yang diampunya adalah IPA. Kemudian akan mengajar di kelas 7 A, B, C, D, E, F sebanyak 30 jam. Kemudian nomor 15, DRA Teti Etika. Ini akan mengajar mata pelajaran IPA juga di kelas 7 I dan Z sebanyak 10 jam. Kemudian nomor 19, Haji Sukasno SPD akan mengajar IPS di kelas 7 A, B, C, D, E, F, G, H sebanyak 32 jam pelajaran. Dan seterusnya. Ini nanti kalian akan mendapatkan ini adalah di dalam daftar jadwal pelajaran yang akan diberikan kepada kalian ini di awal pelajaran, di awal tatap muka. Nah, di sini kalian harus sudah bisa membaca bagaimana membaca suatu jadwal ini dari daftar guru dan alokasi jam mengajar yang tertera pada jadwal pelajaran tersebut. Mungkin ini akan beda ya dengan di SD. Kalau di SD itu setiap mata pelajaran itu akan dipampangkan setiap hari itu dengan menyebutkan nama mata pelajaran. Karena di situ sudah jelas adalah guru kelas yang berperan di sana. Tetapi di SMP kalian harus tahu nomornya berapa, nomor kodenya, kemudian namanya siapa, mengajar apa, di kelas berapa. Ya, jadi kalian nanti akan melihat, akan tahu apabila kalian di kelas A mungkin tentunya yang akan mengajar di kelas A ini adalah guru-gurunya yang tertera di dalam jadwal tersebut. Selanjutnya di sini juga ya, ini adalah guru-guru, semua guru-guru di kelas 7 yang akan mengajar pada kalian, akan mengajarkan pada kalian pada 11 mata pelajaran di kelas 7. Nah, kemudian selanjutnya tentunya ini nanti kalian tidak akan Bapak bacakan semua, tapi kalian lihat di dalam jadwal pelajaran tentang kode dan kode guru, mata pelajaran dan kelas, di kelas apa saja beliau mengajar. Tentunya kalian akan mulai mengenal, melihat, mengenal bagaimana cara membaca jadwal untuk setiap mata pelajaran setiap hari selama pembelajaran di SMP Negeri 1 Kawali ini. Selanjutnya Bapak berikan contoh jadwal pelajaran. Di sini ada contoh jadwal pelajaran kelas 1. Nah, di sini ada keterangan siswa melihat jadwal dengan nomor kode guru, ya, yang tadi Bapak sampaikan sebelumnya. Kemudian lihat mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut, ya, dan kelas berapa. Nah, contohnya di sini, misalkan hari Jumat ada nomor jam ke-1 nomor 7, jam kedua nomor 7. Artinya di sini jam ke-1, jam kedua adalah nomor 7, yaitu Bapak Haji Turisman yang mengajar tentang mata pelajaran IPA dan selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi kalian nanti melihat jadwal ini akan melihat angka-angka atau kode-kode nomor guru. Kemudian nomor guru itu akan dilihat di dalam daftar kode guru, nama guru, dan mata pelajaran apa yang diampunya. Kemudian guru tersebut mengajar di kelas apa. Nah, itu bagaimana cara membaca jadwal pelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Kawali. Ini tentunya harus dikenali oleh kalian. Ini tentunya harus kalian pahami, mengerti bagaimana membaca jadwal ini. Jangan sampai nanti kalian setiap hari tidak tahu sekarang bagian mata pelajaran apa. Ya, karena apa? Karena tidak paham bagaimana membaca jadwal. Oleh karena itu, ketika jadwal ini dipampangkan oleh saya, oleh kami, nanti kalian segera ya mencoba mengenali bagaimana membaca atau menerjemahkan jadwal ini sehingga kalian mengetahui bahwa pengajar yang ada di kelas kalian itu betul-betul sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, selanjutnya tentang penilaian. Penilaian di SMP Negeri 1 Kawali ini sesuai atau berdasarkan peraturan pendidikan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2016 pasal 3 menyatakan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini kalian untuk penilaian ini, kalian akan dinilai dari mulai sikap, kemudian pengetahuannya, dan juga keterampilannya. Ya. Dalam sikap, nah kita lihat, sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya. Penilaian sikap yaitu, di antaranya adalah sikap spiritual. Yang kedua adalah sikap sosial. Nah, indikatornya sikap spiritual apa saja? Ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, toleransi dalam beribadah. Nah, itu adalah indikator-indikator, 4 indikator yang ada di dalam sikap spiritual. Nah, kemudian indikator sikap sosial. Sikap sosial juga kalian akan dinilai oleh setiap guru mata pelajaran, yaitu indikatornya mulai daripada jujur atau kejujuran, disiplin, ya, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. Nah, itu juga adalah merupakan penilaian-penilaian pada sikap sosial. Ya, tentunya di sini kalian harus menjalankan disiplin di sekolah, harus menjalankan sikap ini, karena setiap saat kalian akan dinilai baik oleh guru mata pelajaran ataupun oleh wali kelas. Ya, nah, dan di sini adalah penilaian sikap sosial yang nanti akan menjadikan penilaian untuk untuk penilaian sikap kalian di sekolah ini. Nah, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan juga penilaian sikap spiritual. Contohnya di sini kita lihat ketaatan beribadah apa saja. Di dalam penilaian sikap spiritual, di dalam ketaatan beribadah, kalian akan dinilai tentang perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Tentunya kalau kita menganut agama Islam, hal-hal yang berhubungan dengan tata krama atau beribadah di dalam agama Islam, kita harus bagaimana, tentunya di sini harus dilaksanakan dengan baik. Apalagi di sekolah ini ada pembiasaan-pembiasaan, kemudian rutinitas yang dilaksanakan di sekolah tentang beribadah, itu harus dilaksanakan sesuai dengan tata tertib yang ada. Kemudian mau mengajak teman seagamanya untuk melakukan ibadah bersama. Nah, ini tentunya ada fasilitas-fasilitas untuk beribadah secara bersama-sama. Kemudian mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di sekolah. Kemudian melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut, merayakan hari besar agama, melaksanakan ibadah tepat waktu. Nah, itu semua akan menjadikan penilaian sikap spiritual dalam hal ketaatan beribadah. Nah, jadi sikap-sikap ini nantinya akan menjadikan satu rubrik di dalam penilaian sikap spiritual pada indikator ketaatan beribadah. Kemudian berperilaku syukur. Nah, berperilaku yang pertama, perilaku menerima perbedaan karakteristik sebagai anugerah Tuhan. Selalu menerima penugasan dengan sikap terbuka. Bersyukur atas pemberian orang lain. Mengakui kebesaran Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Menjaga kelestarian alam, tidak merusak lingkungan. Tidak mengeluh, selalu merasa gembira, tidak berkecil hati, suka memberi atau menolong sesama. Selalu berterima kasih bila menerima pertolongan. Nah, ini semua ini karakter-karakter yang harus dilaksanakan secara baik di sekolah dalam hal perilaku bersyukur. Nah, kita harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Perilaku yang menunjukkan selalu
berdoa sebelum atau sesudah melakukan tugas atau pekerjaan. Berdoa sebelum makan, berdoa ketika belajar, selesai mengajak teman berdoa saat memulai kegiatan, mengingatkan teman untuk selalu berdoa. Pokoknya semua yang baik ya, yang berhubungan dengan kegiatan kerohanian ini tentunya kalian harus terapkan di sekolah ini. Kemudian toleransi dalam beribadah. Tindakan yang menghargai perbedaan dalam beribadah. Menghormati teman yang berbeda agama, berteman tanpa membedakan agama, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, menghormati hari besar agama lain, tidak menjelekan ajaran agama lain. Ya. Nah, kemudian indikator daripada kompetensi sikap sosial antara lain jujur. Nah, contohnya jujur, tidak mau berbohong atau tidak mencontek. Mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru, mengerjakan soal ulangan tanpa mencontek, mengatakan dengan sesungguhnya apa yang terjadi atau dialami dalam kehidupan sehari-hari. Mau mengakui kesalahan atau kekeliruan. Mengembalikan barang yang dipinjam atau ditemukan. Mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang diyakininya. Mengemukakan ketidaknyamanan belajar yang dirasakan di sekolah. Membuat laporan kegiatan kelas secara terbuka atau transparan. Ini harus berlaku jujur. Jadi kejujuran kalian ini akan dinilai oleh guru-guru mata pelajaran atau oleh guru lain. Sikap kalian di dalam perilaku sosial, kejujuran ini tentunya akan menjadikan satu penilaian tentang kejujuran. Disiplin, ini banyak disiplin ya, tentang disiplin, mengikuti mengikuti peraturan yang ada, tertib dalam melaksanakan tugas, hadir di sekolah tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, memakai pakaian seragam lengkap dan rapi, tertib mentaati peraturan sekolah, melaksanakan piket kebersihan kelas, menunjukkan perhatian terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, mengumpulkan tugas pekerjaan rumah tepat waktu, mengerjakan tugas pekerjaan rumah dengan baik, membagi waktu belajar dan bermain dengan baik, mengambil dan mengembalikan peralatan belajar pada tempatnya. Nah, ini semua disiplin kalian. Ya, walaupun nanti pada waktunya daring, tentunya ini akan ternilai. Salah satu contohnya, apakah menunaikan tugas tepat waktu atau tidak. Ini akan menjadikan satu penilaian disiplin. Apakah kalian mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu? Apakah kalian hadir di dalam pembelajaran daring dan sebagainya? Itu semua akan dapat dinilai oleh guru mata pelajaran dan masuk ke dalam sikap sosial ya, tentang disiplin. Kemudian tanggung jawab. Menyelesaikan tugas yang diberikan, mengakui kesalahan, melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya di kelas seperti piket kebersihan, tidak pernah terlambat masuk kelas, melaksanakan peraturan sekolah dengan baik, mengerjakan tugas pekerjaan rumah sekolah dengan baik, mengumpulkan tugas pekerjaan rumah tepat waktu, mengakui kesalahan, tidak melemparkan kesalahan kepada teman, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah, menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah-masalah dalam kelompok di sekolah, membuat laporan setelah selesai melakukan kegiatan. Nah, ini tanggung jawab yang harus ditampilkan, yang harus tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kalian sehingga kalian dapat ternilai ya oleh guru itu, dan juga penumbuhan karakter pada diri kalian tentang tanggung jawab ini akan tertanam dengan baik. Kemudian santun, menghormati orang lain, menghormati guru, berbicara atau bertutur kata halus, tidak kasar, berpakaian rapi dan pantas, dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah, tidak marah, mengucapkan salam ketika bertemu guru, teman dan orang-orang di sekolah, menunjukkan wajah ramah, bersahabat dan tidak cemberut, mengucapkan terima kasih apabila menerima bantuan dalam bentuk jasa atau barang dari orang lain. Nah, ini santun. Santun ini, karakter santun ini perlu ya dibiasakan oleh kalian di sekolah. Karena ini banyak sekali nih siswa sekarang ini yang bertindak kasar. Ya, yang berbicara kasar. Sehingga nama-nama binatang kala-kala ini dibawa ke sekolah.
Kadang-kadang nama-nama binatang ini keluar ketika ketika kalian bergaul dengan teman-teman. Nah, ini harus mulai kalian tanamkan berbicara dengan tutur kata yang halus. Ini karena ini juga merupakan suatu penilaian sikap sosial di dalam indikator santun. Peduli, ingin tahu dan ingin membantu teman yang kesulitan dalam pembelajaran, perhatian kepada orang lain, berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah, meminjamkan alat kepada teman yang tidak membawa, memiliki, menolong teman yang mengalami kesulitan, menjaga keasrian, keindahan, dan kebersihan lingkungan sekolah, melerai teman yang berselisih, bertengkar, menjenguk teman atau guru yang sakit. Ini peduli. Kita karakter peduli terhadap teman, peduli terhadap guru, peduli terhadap lingkungan. Ini juga harus diterapkan di dalam diri kalian. Karena pada prinsipnya kalian akan membentuk karakter yang baik di sekolah ini. Ya, karakter kepedulian di sini kalian harus laksanakan. Ya, terhadap teman, terhadap guru, terhadap lingkungan, terhadap sesama, ya, menata keindahan, kemudian menata kelas supaya betah di kelas, itu adalah peduli terhadap kegiatan di sekolah, terutama untuk membuat belajar kalian semakin menyenangkan di sekolah. Kemudian percaya diri, berani tampil di depan kelas, berani mengemukakan pendapat, berani mencoba hal baru, kemudian mengemukakan pendapat terhadap suatu topik atau masalah, mengajukan diri menjadi ketua kelas, mengajukan diri untuk mengerjakan tugas atau soal di papan tulis, mencoba hal-hal baru yang bermanfaat, mengungkapkan kritikan, membangun terhadap karya orang lain, memberikan argumen yang kuat untuk mempertahankan pendapat. Ini percaya diri. Jadi di sini juga karakter percaya diri harus tumbuh kembangkan di sekolah ini. Ya, apabila di SD-nya takut untuk bertanya, takut untuk berpendapat, maka di SMP ini, di sekolah menengah pertama ini, kalian harus mulai tumbuhkan kepercayaan diri, keberanian, sehingga kalian akan menemukan jati diri kalian, akan menggali dari potensi-potensi yang ada pada diri kan. Kenapa? Karena percaya diri. Ya, ini harus ditanamkan pada diri kalian dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya penilaian pengetahuan. Jadi penilaian sikap yang pertama, nah itu adalah ada sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metagognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah sampai kepada kecakapan berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini biasanya berupa tes tertulis, tes lisan, dan penugasan di dalam penilaian pengetahuan ini. Jadi tes tulis ini adalah merupakan tes atau penilaian dari materi-materi yang diberikan kepada kalian sebelumnya, atau melalui tes lisan, ya, dengan dites secara lisan tentang materi-materi yang diberikan oleh guru mata pelajaran, atau juga penugasan. Jadi tugas-tugas yang diberikan secara berstruktur, tidak berstruktur juga ini harus dikerjakan oleh kalian karena nanti akan masuk ke dalam penilaian pengetahuan. Jadi penelitian pengetahuan ini juga merupakan satu akumulasi nilai dari penilaian secara tertulis, tes lisan ataupun penugasan. Nah, selanjutnya penilaian keterampilan yang ketiga. Penilaian keterampilan ini adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian keterampilan dapat berupa praktek atau kinerja, dapat berupa proyek, portofolio atau produk. Nah, di sini maka pengetahuan yang telah diberikan kepada kalian itu nanti akan dicoba di dalam bentuk praktek, ya, di dalam bentuk keterampilan. Apakah bisa diimplementasikan atau tidak, atau membuat proyek-proyek, atau membuat tugas-tugas yang bersifatnya proyek, produk, ya, portofolio dan sebagainya. Nah, ini adalah penilaian keterampilan yang ketiga, yang merupakan penilaian yang akan
akan diberikan kepada kalian di pendidikan di SMP ini, yaitu sikap, pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, di sini Bapak akan sampaikan ya sarana prasarana untuk belajar atau sarana pembelajaran, di antaranya ruangan belajar ini yang representatif ya. Ini untuk kalian nanti. Kemudian di sini ada lab komputer yang sudah disediakan ya. Kemudian ada sarana olahraga ya yang menyatu. Di sini ada basket, ada volleyball, tenis gitu. Kemudian olahraga-olahraga yang lain juga ini bisa dilaksanakan di sini atau di dalam kelas, dalam ruangan. Kemudian sarana perpustakaan ini tersedia juga di SMP Negeri 1 Kawali, sudah ditata. Kemudian ruangan laboratorium IPA juga ini mempunyai ruangan laboratorium IPA ya yang bisa digunakan atau di dalam pembelajaran. Nah, kemudian kegiatan rutin di sekolah, ini upacara bendera, ini biasanya dilaksanakan setiap hari Senin. Ya, upacara bendera dilaksanakan oleh semua personil sekolah pada setiap hari Senin. Kemudian kegiatan kerohanian, ya, kegiatan kerohanian biasanya ini di dalam 1 bulan 1 kali untuk acara kerohanian, tetapi secara rutinnya di sini adalah sholat bersama ya secara bergantian di masjid SMP yang sudah disediakan. Tentunya insya Allah ini akan biasa dilaksanakan dengan baik. Dan itulah ya yang bisa Bapak sampaikan ya untuk pengenalan daripada kurikulum di SMP Negeri 1 Kawali ini ya. Tentunya kalian nanti akan mengetahui lebih banyak lagi ya tentang sarana-sarana yang ada di sekolah ini untuk kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Kawali ini. Tentunya semuanya ini dapat dilaksanakan, dapat dipakai oleh kalian dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan sebagai pengenalan kurikulum di sekolah untuk SMP Negeri 1 Kawali, terutama bagi kalian sebagai siswa baru di tahun pelajaran 2021-2022. Saya ucapkan pagi, semoga sukses kalian dan ingat bahwa kalian harus belajar dengan baik di SMP Negeri 1 Kawali ini agar meraih prestasi yang terbaik di kemudian hari. Terima kasih dan Bapak mohon maaf atas segala kekurangan yang dalam menyampaikan pengenalan kurikulum ini. Tentunya diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.